Selamat petang saudara, Sumatera Selatan hari ini kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi Jumat 12 April 2019. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan. Kami hadir guna menayangkan hasil liputan yang berhasil dihimpun redaksi hari ini. Bersama saya Audita Tamara Putri, berikut dua cuplikan utama Sumatera Selatan hari ini. Sumsel mengajak masyarakat menggunakan hak suara melalui layar lebar pada Pileg dan Pilpres 2019. Untuk mengatasi permasalahan angkutan batubara, kini dibangun terminal batubara di Muar Lawai, Kabupaten Lahat. Dua cuplikan akan kami rangkai dengan informasi lainnya, dan inilah Sumatera Selatan hari ini. Informasi pertama akan kami awali dari Kota Palembang. 6 hari jelang pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden serta legislatif, Kepolisian Resort Kota Palembang siap menjaga keamanan selama 24 jam dan akan menurunkan 2/3 personilnya. Kepolisian Resort Kota Palembang telah mempersiapkan strategi dan pola pengamanan untuk menjaga keamanan Kota Palembang pada Pilpres dan Pileg 2019. Tidak hanya di area objek vital saja, kepolisian juga akan fokus di 30 titik yang terbilang rawan, khususnya pada saat pencoblosan nanti. Sebanyak 1.257 personil keseluruhan untuk pengamanan pemilu, sedangkan 1.034 personil diantaranya difokuskan untuk pengamanan TPS dengan perhitungan 1 personil 4 TPS. Kepolisian juga akan disiagakan di perbatasan Kota Palembang seperti di Kecamatan Pelaju, berbatasan Kecamatan Rambutan, Banyu Asin, Gandus, berbatasan Banyu Asin, dan Kertapati, berbatasan Kabupaten Ogan Ilir. 2/3 kekuatan yang akan mengamankan tempat pemungutan suara, di mana masing-masing anggota ini nanti ya H-2 sudah kita apelkan dan serpas menuju tempat pemungutan suara. Kita bagi 3 kategori, yang pertama rawan, yang kedua kurang rawan, yang ketiga sangat rawan. Dari masing-masing ini sangat rawan akan diawaki 2 personil Polri yang akan menjaga tempat TPS itu sendiri. Pihak kepolisian berharap masyarakat Kota Palembang dapat meredam isu provokator yang akan menimbulkan perpecahan. Jepri Aliansa, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sejumlah kalangan mengharapkan agar pemilihan umum 17 April 2019 berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif. Aman, lancar, dan kondusif terwujud. Sejumlah kalangan menggelar berbagai kegiatan seperti dilakukan mahasiswa dan dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah Pendidikan Agama Islam UIN Raden Fatah Palembang. Menjelang pemilu mereka menggelar Jumat religi. Para mahasiswa dan dosen tidak hanya bersilaturahmi satu sama lain, tetapi juga melakukan doa bersama. Agus Srimudin, salah seorang dosen Fakultas Tarbiyah, mengungkapkan selain menjadi sarana untuk menambah wawasan, momentum ini dijadikan alat untuk mendoakan keutuhan bangsa, terlebih menjelang pesta demokrasi 17 April 2019. Menjelang event terbesar di Republik ini, kita ingin mendoakan semoga apa yang dilaksanakan akan berjalan aman, damai, lancar, dan terpilih pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang memiliki keteladanan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang mahasiswa menilai apa yang dilakukan ini dapat membangkitkan semangat, tidak saja dalam memahami persoalan keagamaan, tetapi juga persoalan kenegaraan seperti pemilihan umum. Dari kegiatan yang dilakukan selama ini ada hadroh, rangkaian pembacaan ayat suci Al-Quran, penampilan nasyid, serta tausiah yang dilakukan. Selain doa bersama dan atraksi seni Islam, pada Jumat religi hari ini juga diberikan tausiah kepada dosen dan mahasiswa. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Ogan Ilir. Kaum milenial berharap Pesta Demokrasi Pileg dan Pilpres yang akan berlangsung pada 17 April 2019 yang tinggal beberapa hari lagi berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif. Sejumlah kaum milenial yang ditemui TVRI di kampus Unsri Indralaya mengaku jelang Pileg dan Pilpres suasana suhu politik di tanah air semakin panas. Namun mereka tetap berharap pelaksanaan Pileg dan Pilpres pada 17 April tetap berjalan lancar.
Siapapun pasangan calon presiden dan wakil presiden dan anggota legislatif yang terpilih tetap mewujudkan visi misinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah air, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Milenial nih, harapan saya semoga nanti di Pilpres atau pemilu nanti berjalan dengan aman, kondusif, tanpa ada kerusuhan yang pastinya, tanpa ada keributan, semua berjalan dengan baik dan teratur sesuai dengan pesta demokrasi itu sendiri. Harapan kami semoga di tahun ini tidak adanya perpecahan di antara kita sebagai masyarakat. Guna suksesnya Pileg dan Pilpres 2019, Sultan dan Jenny mengajak kalangan masyarakat untuk memberikan hak suaranya di TPS masing-masing sesuai dengan hati nurani masing-masing. Sanwani Kamuludin, TPRI Sumsel melaporkan. Kita kembali ke Kota Palembang. Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Selatan mengkampanyekan penggunaan hak pilih melalui nonton bareng film Suara April kemarin. Film yang menceritakan tentang sebuah perkampungan yang anti terhadap politik sehingga tidak menggunakan hak suaranya selama 15 tahun. Di film ini, masyarakat meyakini bahwa pemilu dapat membuat perselisihan di antara warga. Film gagasan Komisi Pemilihan Umum ini juga menampilkan konflik yang terjadi dalam perhelatan pemilu, seperti adanya politik uang, perbedaan pilihan yang membuat ketegangan, dan upaya seorang relawan demokrasi supaya membuat sebuah kampung untuk menggunakan hak suaranya ketika pemilu berlangsung. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara sangat tersentuh setelah menonton film ini dan menghimbau masyarakat agar menggunakan hak suaranya pada 17 April mendatang. Dan silahkan kita berbeda pendapat, tetapi berbeda pilihan, tapi tetap damai, tentram, tidak usah ngotot-ngotot banget membela kandidat kita ataupun siapapun. Tapi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak siapa yang terpilih itulah mungkin yang terbaik bagi negara dan bangsa kita. Menurut saya begitu ya. Di film itu digambarkan bahwa pertamanya di suatu tempat itu mereka tidak mau ada pemilu karena pemilu itu selalu memunculkan perbedaan-perbedaan yang memunculkan perkelahian, perselisihan, ketidakakuran. Tapi ternyata dengan upaya-upaya mereka, pemilu itu justru mereka bisa melaksanakan pemilu itu dengan damai. Jadi benar-benar pemilu itu adalah pesta demokrasi yang bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat. Ketua KPU Sumatera Selatan, Kelly Mariana mengatakan, dengan adanya pemutaran film ini diharapkan mampu mengajak masyarakat berperan serta dalam mewujudkan pemilu yang damai meski berbeda dalam pilihan. Restu Adi Pratama, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, kita beralih ke Kota Prabu Muli. Petugas KPUD Kota Prabu Muli mulai melakukan pengepakan logistik pemilu. Selanjutnya, logistik pemilu tersebut akan didistribusikan ke 672 TPS 2 hari sebelum pencoblosan. 5 hari menjelang dilaksanakannya pemilihan umum 17 April mendatang, KPUD Kota Prabu Muli mulai melakukan pengepakan logistik pemilu guna dimasukkan ke dalam kotak suara. Rencananya logistik pemilu tersebut mulai didistribusikan 2 hari sebelum pencoblosan. Ada beberapa logistik yang dimasukkan ke dalam kotak suara, diantaranya 5 jenis surat suara, formulir, tinta, dan sejumlah keperluan KPPS lainnya. Selanjutnya, kotak suara tersebut akan didistribusikan ke setiap TPS di Kota Prabu Muli. Komisioner KPU Kota Prabu Muli, Era Hustri, mengatakan, guna kelancaran proses pemungutan suara, KPUD Kota Prabu Muli telah menyiapkan sebanyak 672 TPS yang tersebar di 6 kecamatan di Kota Prabu Muli. Sekarang persiapan kita sedang pengepakan dari memasukkan ke kotak suara untuk didistribusikan sebelum tanggal 17. Mulai pendistribusian itu dimulai tanggal 15-16. Insya Allah kalau Prabu Muli karena datarannya ini wilayahnya di dataran, jadi insya Allah tidak ada hambatan. Pendistribusian akan dilakukan pada tanggal 15 dan 16 April mendatang. Sejauh ini untuk logistik dinilai aman dan telah mencukupi. Holdi Efriansyah, TVRI Sumsel melaporkan. Kita kembali ke Kota Palembang. Saudara, naiknya harga kebutuhan pokok yang dikeluhkan emak-emak menjadi topik orasi kampanye Sandiaga Salahuddin Uno di hadapan ribuan massa di Gedung Sultan Convention Center Palembang pagi tadi.
Ribuan masa kampanye Cawapres 02 Sandiaga Salahuddin Uno yang sebagian besar didominasi mahasiswi dan emak-emak rela menunggu sejak pagi untuk bertemu dengan Cawapres 02 yang banyak digemari emak-emak karena kecerdasan, ketakwaan, dan ketampanannya. Sandiaga Uno, Cawapres muda berasal dari pengusaha muda ini sangat menguasai persoalan ekonomi, sehingga di hadapan ribuan massa pendukungnya, Cawapres 02 Sandiaga Uno menjanjikan kepada rakyat jika menang pada Pilpres ini, program kerja 100 hari awal akan menurunkan tarif dasar listrik dan harga kebutuhan sembako. Sandiaga Uno juga menyinggung persoalan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, terutama pada usia produktif, sehingga berbekal latar belakang pengusaha, Sandiaga Uno berjanji akan membuka lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Rumah siap kerja seperti inilah yang kita harapkan akan mampu untuk mengurangi jumlah pengangguran di kalangan muda, terutama usia 15-24 tahun, sejumlah 2 juta anak-anak muda selama 5 tahun ke depan akan difasilitasi oleh rumah siap kerja untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Ada juga sebagian dari mereka yang ingin menjadi wirausaha seperti OJOC, kita akan arahkan anak-anak muda itu ke OJOC. Saya sangat yakin, Bu, dengan rumah siap kerja ini pengangguran di kalangan anak-anak muda bisa kita kurangi sejumlah 2 juta selama 5 tahun ke depan. Kampanye Cawapres 02 Sandiaga Uno dimotori tim sukses Cawapres 02 Kami Berani Sumsel yang diketuai Akbar Al-Faruq berlangsung aman dan lancar. Tim liputan TVRI Indra Utama dan Soeharto melaporkan dari Palembang. Saudara, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelly Mariana, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk mendukung dan mensukseskan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif tahun 2019 untuk bersama-sama mensukseskan, mengamankan, melancarkan untuk terwujudnya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat. Dengan datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Jangan lupa, datang ke TPS tanggal 17 April 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Lisanti Gasela, calon DPD RI nomor 39. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tolong pilih saya, calon DPD RI nomor 39. Terima kasih. Halo warga Sumatera Selatan, pemilu 2019 sudah semakin dekat. Pastikan nama Anda terdaftar di DPT. Datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019. Serahkan formulir dan tunggu dipanggil. Anda akan menerima kertas suara berwarna merah untuk DPD RI. Jangan lupa pilih urutan pertama, nomor 21 Abdul Aziz di pojok kiri atas. NKRIS, pendidikan berkualitas harga mati. Bersatu Sumsel Maju. Saya Abdul Aziz Kamis, calon anggota DPD RI nomor urut 22, siap mewakili masyarakat Sumatera Selatan. Kepada seluruh warga Sumatera Selatan di 17 kabupaten kota, dukung dan pilih saya pada Pilpres dan Pileg 17 April 2019. Jangan lupa, coblos nomor 22 di kertas suara warna merah, Abdul Aziz Kamis. Bersatu Sumsel Maju untuk semua. Terima kasih. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi, langsung bebas rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wong kita galo, wong Sumatera Selatan. Ayo kita bangun madrasah dan pondok pesantren yang lebih berkualitas. Kita bangun infrastruktur pertanian dari hulu ke hilir. Kita ciptakan perindustrian dan perdagangan yang berbasis masyarakat. Serta kita ciptakan keberagaman dalam bingkai NKRI. Ingat, 17 April 2019, dukung dan coblos saya Ahmad Sur SMPDI, calon DPD RI nomor 24. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Insinyur Alwi Sirojudin, calon anggota DPD RI nomor 25. Darah yang mengalir pada diri saya, darah bekerja dan bertani. Hak-hak pekerja, petani dan masyarakat perkebunan wajib dilindungi. Dengan kerendahan hati saya memohon masyarakat Sumatera Selatan mencoblos saya calon DPD RI nomor 25. 25 pilihan rakyat Sumatera Selatan. Saatnya aku mengabdi, menyalurkan anugerah yang diberikan Allah untukku, melakukan apa yang ditakdirkan kepadaku, berjuang untuk sesamaku, mengabdi untuk darah yang kental di tubuhku, darah Sriwijayaku. Selalu berbuat yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumatera Selatan. Insya Allah tetap amanah. Mantapkan pilihan Anda. Coblos Haja Asmawati, calon anggota DPD RI nomor urut 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Dagwan Azak SCMM, calon anggota DPD RI Dapil Sumatera Selatan nomor urut 30. Ingat, jangan lupa pada tanggal 17 April 2019, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian datang ke TPS dan buka lembar kertas warna merah lalu coblos nomor 30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 30. Oke. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan hari ini. Dan berikut informasi dari Kabupaten Lahat. Untuk mengatasi permasalahan padatnya arus lalu lintas di jalan darat akibat banyaknya kendaraan batubara yang melintas, PT Batubara Mandiri membangun terminal batubara di Muara Lawai, Kabupaten Lahat. Terminal batubara Muara Lawai akan menjadi solusi pengangkutan batubara yang berada di Kabupaten Lahat dengan angkutan transport air yang selama ini diangkut dengan menggunakan mobil truk. Chairman PT Batubara Mandiri Haji Baharudin mengatakan, dengan terminal ini bisa menjawab permasalahan pengusaha batubara yang ada di Sumatera Selatan, sehingga pengiriman tidak terhambat lagi dan tidak mengganggu arus lalu lintas darat. Presmian soft launching ini dilakukan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru, ditandai dengan pengelepasan kapal tongkang. Menurut Herman Deru, transport air ini merupakan inovasi yang luar biasa karena dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalan raya. Selain itu, jalur air ini angkutan yang paling ramah lingkungan dan murah bagi perusahaan batubara. Transportasi yang luar biasa, memindahkan trafik di darat ke air. Tentu ini akan mengurangi LHR di jalan raya, di mana kita sudah mengalami kepadatan dengan jumlah kendaraan dan lebar jalan ini. Maka inisiatif dari perusahaan ini patut kita syukuri, di mana ini angkutan yang paling ramah dan paling murah. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya soft launching ini dapat menjadi keberlangsungan, dan pesan saya hanya
Saya mohon perhatikan masalah tenaga kerja, upayakan diutamakan lokal. Yang kedua, masalah lingkungan hidup. Sementara itu, investor dari Lianex Corporation, Lim Han Weng, mengatakan solusi ini paling bagus karena tidak mengganggu jalan raya dan warga pun terbantu. Sukses lah untuk Lianex sama Batubara Mandiri ya. Jadi bagi Lianex kita melihat ini satu usaha yang paling bagus untuk mengangkut batubara dari daerah Lahad untuk pasar ekspor karena tidak mengganggu jalan raya ya. Peluangnya ini gimana Pak untuk kedepannya? Peluang yang bagus ya. Sangat bagus. Sekarang truk-truk sudah tidak boleh di jalan raya. Ini satu solusi untuk mengangkut batubara untuk ekspor ya. Untuk kedepannya lagi ada nggak investasi yang kayak gini lagi Pak? Rencana? Ada lagi, ada. Kita akan invest lebih lagi untuk proyek ini ya. Tommy Adi Tobari, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, kita kembali ke Kota Palembang. Ketersediaan beras masih mencukupi 7,4 bulan ke depan untuk masyarakat wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Sebanyak 34.000 ton beras tersebar di beberapa gudang Bulog di kabupaten kota di Sumatera Selatan dan mampu memenuhi kebutuhan beras masyarakat di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Kebutuhan masyarakat ini dapat terpenuhi selama 7,4 bulan, yaitu sejak sebelum puasa sampai setelah hari Lebaran. Masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan beras, terlebih saat bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kepala Perum Bulog di Presumsel, M. Yusuf Salahuddin menegaskan, meski ketersediaan beras di gudang Bulog mencukupi, tetapi pihaknya tetap melakukan penyerapan beras ke tingkat petani. Posisi ketersediaan stok beras yang kita miliki saat ini untuk wilayah divisi regional Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mencukupi untuk kebutuhan 7,4 bulan ke depan. 7,4 bulan ke depan itu adalah dengan angka kurang lebih sekitar 34.000 ton. Tentunya angka tersebut adalah angka yang sangat bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat. Perum Bulog juga melakukan pemantauan langsung ke pasar menyangkut masalah ketersediaan beras dan harga beras di pasaran, sehingga kebutuhan beras untuk masyarakat tetap terjamin dan aman. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Keputusan Menteri Perdagangan nomor 779 tahun 2019 tentang pelaksanaan Agreed Export to Net Scheme ke-6 untuk komoditi karet alam mewajibkan Gapkindo untuk menekan volume ekspor karet ke negara tujuan. Sejak diberlakukannya keputusan Menteri Perdagangan nomor 779 tahun 2019 tentang Agreed Export Tonnage Scheme per 1 April 2019, harga karet mulai menunjukkan tren kenaikan. Keputusan Menteri Perdagangan itu juga untuk mengembangkan industri karet nasional yang sejak tahun 2014 mengalami keterpurukan. Agreed Export Tonnage Scheme ke-6 untuk komoditi karet alam menurut Asisten Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumsel, Nur Ahmadi, dilaksanakan melalui pengurangan volume ekspor komoditi karet alam sebesar 98.160 ton pada periode pertama 1 April hingga 31 Juli 2019. Komoditi karet alam yang dimaksud jenis konsentrasi latek atau latek pekat. Dengan adanya keputusan Menteri Perdagangan ini, maka menurut Nur Ahmadi, harga karet hingga ke tingkat petani menjadi bergairah meski kenaikan itu secara bertahap. Diakuinya setidaknya ada 3 negara produsen karet Asia yang ikut mengurangi volume ekspor karet alam ini. Untuk Sumatera Selatan, kita mendapatkan jatah untuk diekspor, ya, seperti untuk bulan April ini sebesar 109,9 juta ton, kemudian yang untuk bisa diekspor, kemudian bulan Mei sebesar 99,15 ribu ton, kemudian Juni itu sebesar 69,831 ribu ton, sampai dengan berakhir dengan bulan Juli. Nah, dalam 2 minggu terakhir ini sekarang sudah ada dampak peningkatan harga karet di internasional.
Surat keputusan Menteri Perdagangan juga disebutkan bahwa Gapkindo bertanggung jawab untuk melaksanakan pembagian alokasi jumlah ekspor kepada seluruh anggota secara proporsional sesuai pas performance ekspor tahun 2018. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, sepanjang bulan Maret 2019, Sumatera Selatan mengalami inflasi yang disumbang dari Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau. Inflasi Kota Palembang bulan Maret 2019 tahun kalender kumulatif 2019 sebesar minus 0,11%. Komoditas yang dominan menyumbang andil inflasi di Kota Palembang antara lain beras, angkutan udara, jeruk, dan telur. Sementara di Kota Lubuk Linggau bulan Maret 2019, inflasi kumulatif tahun kalender 2019 sebesar minus 0,3%. Komoditas dominan yang menyumbang andil inflasi di Kota Lubuk Linggau antara lain cabai merah, bawang merah, dan mie. Secara umum, Provinsi Sumatera Selatan bulan Maret 2019, inflasi kumulatif tahun kalender 2019 sebesar 0,10%. Sementara secara keseluruhan Indonesia bulan Maret 2019 berdasarkan pemantauan harga selama bulan Maret 2019 pada 82 kota IHK menunjukkan bahwa 51 kota IHK mengalami inflasi sedangkan 31 kota mengalami deflasi. Inflasi bulan Maret ini ya 2019 terutama untuk Sumsel memang kita terjaga sebesar 0,003%. Tapi yang lebih diperhatikan dua kota inflasi, satu untuk Kota Palembang mengalami deflasi tetapi untuk Lubuk Linggau mengalami inflasi. Hal-hal yang menyebabkan deflasi dan ini harapan kita ya di Kota Palembang ini kan tadi komoditas beras. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon sebesar 0,86%, terendah di Kota Bekasi dan Tangerang sebesar 0,1%. Indeks harga konsumen inflasi menurut kelompok pengeluaran Kota Palembang, perkembangan harga berbagai komoditas di Kota Palembang pada Maret 2019 secara umum menunjukkan adanya penurunan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, neraca pendidikan sekolah merupakan terobosan yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dunia pendidikan di daerah. Neraca pendidikan sekolah yang berisikan data informasi, diantaranya tentang anggaran, kualifikasi guru, keadaan siswa, angka putus sekolah, akreditasi, dan lain sebagainya. Ini dapat digunakan sebagai tolak ukur dan pemetaan sejauh mana kemajuan dunia pendidikan dari suatu daerah. Menurut Hendarman, Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Pasca Kemendikbud Republik Indonesia, kegiatan diskusi NPD yang dilaksanakan di daerah sebagai momentum bersama untuk membangun kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mencari solusi berbagai praktek, permasalahan, dan tantangan dunia pendidikan di daerah. Data yang ada dalam neraca pendidikan daerah ini bisa memberikan sumber penyusunan program karena basisnya data, dan ini merupakan kumpulan dari berbagai data sehingga data yang ada ini dapat dipertanggungjawabkan dan akurat karena sumber datanya itu sudah jelas dari yang ada, termasuk dari BPS, kemudian juga dari badan akreditasi, lalu kemudian kami juga mengumpulkan dari badan bahasa dan banyak lagi data-data yang bisa kita pertanggungjawabkan. Para pemangku kepentingan pendidikan untuk dapat selalu berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya mendorong perubahan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Wijaya Kusuma, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Madrasah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana membangun peradaban. Melalui berbagai kegiatan yang berorientasi kepada pembentukan jati diri, madrasah turut mengambil peran dalam pembangunan peradaban. Ketika dijumpai pada kegiatan mantap di Mantiga, Palembang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan Al-Fadir Zabiri kepada TVRI mengungkapkan, madrasah sekarang ini tidak hanya sebagai sentra pembelajaran, tetapi telah menjelma menjadi bagian dari pembangunan peradaban. Melalui sejumlah kegiatan dan program yang melibatkan guru dan siswa, madrasah berupaya membentuk manusia Islami yang berkarakter Indonesia. Mampu berbahasa Arab, mampu menghafal, mampu berbahasa Inggris,
Nah itu, bertebaran di muka bumi, di perguruan tinggi di dunia yang ternama. Tetapi tetap pulangnya apa? Tetap Islam yang rahmatan lil alamin dan tetap karakter Indonesia. Maulana Malik Ibrahim, salah seorang siswa madrasah, menilai berbagai kegiatan dan program yang digelar memiliki manfaat besar bagi peserta didik sehingga menjadi sarana peningkatan kemampuan siswa. Kita bisa melihat banyak siswa-siswa yang bisa mengikuti berpartisipasi untuk menunjukkan bakat-bakatnya masing-masing. Yang kedua, kita bisa menyalurkan potensi-potensi yang ada di diri pada siswa tersebut. Itu menurut saya. Ya, bisa juga untuk masa depan mereka juga berpengaruh. Dengan diadakannya lomba mantap ini, masing-masing dapat berkompetisi secara fair dan akan menghasilkan kegiatan ekstrakurikuler yang bagus dan juga ekstrakurikuler yang memang mengakomodir segala kepentingan siswa. Melalui program mantap yang diikuti 42 sekolah menengah atas dan madrasah aliyah favorit di Sumatera Selatan, diharapkan mampu meningkatkan kompetensi siswa. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Informasi mengenai Posyandu Bantu Warga Jaga Kesehatan akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelly Mariana, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk mendukung dan mensukseskan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif tahun 2019 untuk bersama-sama mensukseskan, mengamankan, melancarkan untuk terwujudnya pemilu yang demokratis, berintegritas dan bermartabat. Dengan datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 17 April 2019. Perempuan adalah tiang negara. Ketika hancur perempuan, maka hancur negara. Hal ini tidak akan dibiarkan oleh Hajah Eva Susanti karena Hajah Eva Susanti adalah calon anggota DPD RI nomor urut 31 yang akan memperjuangkan aspirasi perempuan. Untuk Sumsel Jaya, Sumsel Sejahtera. Ingat DPD RI, ingat Eva Susanti. Farid Numairi, calon anggota DPD RI asal Sumsel. Muda, bekerja dan berkarya. Membangun industri untuk menstabilkan dan meningkatkan harga komoditi hasil pertanian. Berjuang untuk Sumsel. Farid Numairi, coblos nomor 32. Fekri Juliansyah, SIP, calon anggota DPD RI utusan Sumatera Selatan nomor urut 33, siap menjadi penyambung aspirasi daerah yang handal, inisiatif, dan amanah di MPR RI. Coblos, kopiah lancip. Tetap dipuja-puja bangsa. Vidya Yusri, calon DPD Dapil Sumatera Selatan periode 2019-2024. Muda, cerdas, berkualitas. Dari Sumsel, berjuang untuk Sumsel. Coblos nomor 34. Bagiku, mengabdikan diri pada bumi Sriwijaya bukanlah pilihan, namun sebuah kewajiban. Kekayaan alam, budaya, serta sejarah yang dimiliki Sumatera Selatan merupakan warisan yang haruslah kita jaga kelestariannya. Tanah Sriwijaya, tanah yang akan selalu aku jaga maruahnya,
dimanapun aku berpijak. Kuswari Marsuk, calon anggota DPD RI, perwakilan Sumatera Selatan 2019-2024. Menuju Sumsel lebih sehat dan sejahtera. Ayo pilih Kuswari Marsuk. Coblos nomor urut 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Lisanti Gasela, calon DPD RI nomor 39. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tolong pilih saya, calon DPD RI nomor 39. Terima kasih. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Lisanti Gasela, calon DPD RI nomor 39. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tolong pilih saya, calon DPD RI nomor 39. Terima kasih. Saudara, Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan hari ini, dan berikut informasi dari Kabupaten Lahat. Sebanyak 449 posyandu Kabupaten Lahat yang memiliki kader 2.245 orang dilantik langsung oleh Ketua Forum Kader Posyandu Indonesia atau FKPI Sumatera Selatan Sukardi di Gedung Kesenian Kabupaten Lahat. Dalam pelantikan dan pengukuhan yang kedua kalinya setelah Kota Palembang, dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dan Ketua Forum Kader Posyandu Indonesia atau FKPI Pusat Haji Baharudin serta Bupati Lahat Ciujang. Baharudin mengatakan posyandu yang tersebar di Sumatera Selatan sebanyak 6.557 dengan jumlah kader mencapai 980.000 orang. Dengan jumlah tersebut diharapkan para kader posyandu bisa membantu warga yang kurang mampu, balita, ibu hamil, dan lansia bisa menjaga kesehatannya. Ketua FKPI Sumsel Sukardi mengatakan posyandu merupakan wadah bagi kader posyandu seluruh Indonesia dan berjuang agar balita, ibu hamil, dan lansia mendapatkan perhatian khusus. Dan posyandu merupakan garda terdepan dalam pembangunan bangsa. Forum Kader Posyandu Indonesia ini ada sebagai wadah komunikasi bagi seluruh kader Indonesia dan berjuang bersama-sama agar balita, ibu hamil, dan lansia itu betul-betul mendapat perhatian dari seluruh masyarakat, wabil khusus para pemerintah. Karena selama ini orang belum sadar bahwa posyandu itu adalah garda terdepan pembangunan bangsa. Karena yang diurus adalah balita, lansia, dan ibu hamil. Ibu hamil itu di perutnya ada generasi bangsa. Kemudian lahir, itulah generasi bangsa kita berikutnya. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru minta agar posyandu makin ditingkatkan fasilitasnya, dari timbangan, kursi roda, dan alat tensi. Pihak provinsi ini juga mendukung dengan memberikan bantuan 5 juta per desa dan diharapkan agar pimpinan daerah bisa mengawasi pelaksanaannya. Berharap kinerja posyandu makin ditingkatkan dengan fasilitas yang diperbaiki. Timbangannya, alat tensi darahnya, kursi rodanya. Dan ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan 5 juta per desa. Kalikan saja 3.000 lebih desa dan kelurahan di Sumatera Selatan ini.
Maka saya ingin kepada para bupati untuk mengawasi pelaksanaannya. Begitu juga organisasi FKPI. Mudah-mudahan lansia menjadi lansia yang sehat, ibu hamil menjadi ibu hamil yang sehat, balita menjadi balita yang sehat. Tommy Adi Tobarit, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Dan kita kembali ke kota Palembang. Palembang merupakan salah satu daerah yang paling baik dalam hal akuntabilitas keuangannya. Hal ini dilihat dari opini wajar tanpa pengecualian yang diterima kota Palembang sebanyak 8 kali secara berturut-turut. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI sangat mengapresiasi pemerintah Kota Palembang dalam hal pengelolaan keuangan. Palembang salah satu daerah terbaik, terbukti Palembang telah 8 kali meraih WTP dan di tahun ini WTP ke-9 akan kembali diraih oleh Palembang. Wali Kota Palembang Harno Joyo dalam sambutannya di acara sosialisasi peran BPK dan DPR dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara mengatakan, Pemkot Palembang akan terus meningkatkan transparansi keuangan dan melalui kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada publik terkait transparansi keuangan. Pada kesempatan ini pemerintah Kota Palembang akan terus meningkatkan komitmen dan bekerja keras bersinergi dengan DPR dan BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana diketahui bersama, dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Kota Palembang telah 8 kali berturut-turut mendapatkan penghargaan berupa predikat wajar. BPK menekankan hal yang paling penting bukan hanya sebatas penghargaan WTP, namun dampak dari transparansi anggaran tersebut. Jika berjalan dengan baik, pemerintah tersebut bisa dikatakan sukses karena anggaran APBD pasti tepat sasaran. Bram Anhar, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Arsip sangat penting dan dibutuhkan baik saat ini maupun pada masa mendatang. Hingga saat ini, Dinas Kearsipan di bawah Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI baru ada di Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini kearsipan sebagian besar masih berada dalam satu badan, yakni bergabung dengan perpustakaan daerah. Di Indonesia, di bawah Arsip Nasional RI atau ANRI baru terbentuk di Sumatera Selatan dan Provinsi NTT. Pada rakor kearsipan yang berlangsung di Palembang hari ini, Kepala ANRI Pusat, Dr. Mustari Irawan, memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan telah terbentuknya Dinas Kearsipan. Melalui rakor ini selain menyamakan persepsi dan peningkatan pelaksanaan kegiatan, juga upaya bersama untuk lebih meningkatkan peran Dinas Kearsipan sesuai bidangnya. Keberadaan Dinas Kearsipan di Sumatera Selatan menurut Kepala Dinas Kearsipan Sumsel Septiana Zuraida tidak lepas dari dukungan Pemprov dalam menyiapkan sarana prasarana SDM dan lainnya. Memberikan dukungan secara penuh terhadap penyelenggaraan kearsipan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Saya percaya bahwa Dinas Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Dinas Kearsipan, bisa melaksanakan rakor ini dengan baik. Karena ada tujuan yang sangat baik sekali dari rakor ini. Yang pertama tadi disebutkan oleh Kepala Dinas, yaitu menyamakan persepsi tentang penyelenggaraan kearsipan. Yang kedua tentu saja adalah berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan kearsipan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, baik di provinsi, kabupaten, dan kota. Rapat koordinasi ini bertujuan mensinergikan antara program pusat, provinsi, dan daerah agar menyatukan persepsi ya untuk menuju suatu akuntabilitas daripada kesinergian dalam kearsipan ini. Ya tentunya harapannya pasti sama ya, transparan dan juga dapat digunakan nantinya sebagai bukti-bukti alat ya dokumen penegakan hukum. Sementara itu, Gubernur Sumsel diwakili Asisten 3 Setda Provinsi Sumatera Selatan Profesor Edward Juliarta menilai kearsipan itu penting yang diharapkan berperan sesuai peran dan fungsinya kini dan ke depan. Himbauannya ya saya berharap bahwa setiap OPD yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh kabupaten kota di Sumsel memahami bahwa arsip ini penting, jangan sampai hilang, dipelihara, kemudian disimpan baik-baik karena suatu waktu tentu akan menjadi acuan untuk yang berikutnya. Muslimin Umar, Hakim Syami, Tim Liputan, TVRI Sumsel melaporkan. Informasi selanjutnya dari Kabupaten Ogan Ilir.
Kuda lumping dikenal juga dengan nama jaran kepang. Kesenian ini memperagakan sekelompok penari sedang menunggang kuda yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut dengan kepang. Kesenian kuda lumping ini berasal dari budaya Jawa. Banyak komunitas orang Jawa yang sudah bertransmigrasi termasuk di Sumatera Selatan membawa kesenian ini untuk dipentaskan. Dalam mementaskan kesenian ini memperagakan sekelompok penari menunggang kuda terbuat dari anyaman yang dihiasi dengan aneka kain membentuk seekor kuda. Untuk melestarikan kesenian kuda lumping, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melakukan pengukuhan dan gelar budaya paguyuban kuda lumping sedulur Budoyo yang dihadiri Bupati OI Haji Ilyas Panji Alam. Bupati Ilyas Panji Alam mengapresiasi dan mengajak masyarakat untuk mencintai dan melestarikan kesenian asli Indonesia. Dengan adanya paguyuban ini dapat menjaga dan melestarikan kesenian kuda lumping tidak hanya di tanah Jawa namun juga di Kabupaten Ogan Ilir. Kesenian yang berasal dari Jawa dan kesenian ini ada di seluruh penjuru Nusantara termasuk di Kabupaten Ogan Ilir ini. Dan ini sudah menjadi kesenian kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi patut untuk kita lestarikan, kita budayakan di event-event budaya yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Ketua Paguyuban Kuda Lumping Kabupaten Ogan Ilir, Murgianto mengatakan, pada tahun 2019 Kabupaten Ogan Ilir mencanangkan Tahun Budaya. Untuk itu dibentuknya Paguyuban Kuda Lumping ini bertujuan untuk menyatukan etnik Jawa yang ada di Bumi Caram, Segugup. Syukur bahwa Ogan Ilir telah mencanangkan tahun 2019 ini adalah Tahun Budaya. Sehingga kami masyarakat Jawa yang ada di Ogan Ilir berkeinginan supaya kesenian kuda lumping ini dengan diwadahi dengan paguyuban maka menjadi satu persatuan yang utuh sebagai negara kesatuan Indonesia. Jadi walaupun kami di Ogan Ilir tentunya tetap mencintai budaya-budaya Nusantara. Saya sangat bangga di Ogan Ilir ini, khususnya kuda lumping ini diuri-uri. Kenapa kan diuri-uri? Melestarikan budaya. Budaya siapa lagi bukan melestarikan, bukan pemerintah. Tanpa ada bantuan pemerintah, kita tidak akan bisa berjalan. Jalan tapi jalan di tempat. Itulah sekarang yuk alhamdulillah kita bersyukur Bapak Bupati peduli kepada kesenian tradisional yang ada di Ogan Ilir. Adanya paguyuban ini dapat melestarikan kesenian asli Indonesia. Di Kabupaten Ogan Ilir sedikitnya ada 10 grup kesenian kuda lumping yang tersebar di 16 kecamatan. Dengan kesenian kuda lumping ini dapat memperkuat tali silaturahmi khususnya etnik Jawa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kita kembali ke Kota Palembang. Selain niat dan tekad yang kuat untuk berhenti merokok, ada cara preventif dapat dilakukan untuk berhenti merokok seperti pemijatan tangan, telinga, dan jari kaki. Dampak dari merokok dapat menyebabkan penyakit berbahaya seperti paru obstruktif kronik, kanker paru-paru, serangan jantung, dan beberapa penyakit lainnya yang berbahaya bagi tubuh manusia. Hal ini disebabkan rokok mengandung nikotin, tar, sianida, benzem, dan monoksida yang berbahaya untuk kesehatan manusia. Untuk mencegah atau mengurangi kecanduan merokok bagi pecandu rokok, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas perlu melakukan upaya promotif dan preventif stop merokok dan menciptakan keluarga sehat. Yosef Hefriansa, dokter Puskesmas Kampus, mengatakan kebiasaan merokok merupakan kebiasaan kurang baik karena tidak baik bagi kesehatan. Untuk berhenti merokok ada beberapa cara, salah satunya niat dan tekad yang kuat. Untuk berhenti merokok sendiri itu sih mulai dari hati, Pak. Yang pertama itu kan. Kemudian itu juga nggak bisa secara spontan, tapi secara perlahan-lahan dengan mengurangi dosis dari rokok itu sendiri. Asupan nikotin itu dikurangi itu. Dalam sosialisasi ini kami lebih mengedepankan teknik akupressor ya, Pak. Ya. Kesehatan tradisional yang dikemukakan oleh Puskesmas Kampus, Pak. Jadi di sini kami membawa teknik-teknik akupressor itu juga dipadukan dengan niat dari berhentinya merokok itu. Dijelaskan Dr. Yosef Hefriansa, perokok pasif sangat rentan terkena penyakit karena asap rokok dari perokok akan lebih berbahaya bagi perokok pasif, terutama bagi ibu yang lagi hamil.
Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan ketaatan yang mengharapkan rahmat-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang karena takut akan siksaannya. Setiap Jumat, khatib selalu mengingatkan kepada para jemaah agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa melaksanakan apa saja yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarang, terutama kemaksiatan. Demikian disampaikan Zikri Abdullah, khatib salat Jumat di Masjid Nurul Iman TPRI Sumsel siang tadi. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala utamanya demi mengharapkan ridho, rahmat dan karunia-Nya serta nantinya terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut khatib, takwa merupakan wasiat Allah dan Rasul yang harus dipahami maksudnya dan senantiasa dijaga serta dijalankan oleh setiap muslim. Dengan bertakwa akan memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Karena sangat disayangkan jika seseorang yang mengaku beriman dan bertakwa tapi melakukan hal-hal yang dilarang dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hari ini merasa punya iman, yakin dengan Allah, tapi masih memikirkan yang haram, rezekinya haram, langkahnya haram, tatapannya haram, bicaranya haram, pendengarannya haram, maka tentu pasti ada yang salah dengan iman kita. Ketika seseorang mencari rezeki dengan imannya, meski yang ia dapatkan tidak sebanyak yang orang lain peroleh, Allah gandakan keberkahannya. Khatib juga mengajak umat muslim untuk lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terutama pada bulan suci Ramadan nantinya. Karena sekecil apapun amal ibadah yang kita kerjakan akan mendapatkan ganjaran pahala berlipat ganda. Muslimin Umar Hakim Semi, Tim Liputan TPRI Sumsel melaporkan. Informasi mengenai imbas persaingan ojek online akan kami hadirkan sesaat lagi. Beliau adalah sosok wanita yang bisa merangkul seluruh elemen masyarakat. Suka peduli pada orang yang tidak mampu. Jadi wakil kami di DPD nanti. Mohon doa dan dukungannya terus berkarya bagi masyarakat Sumatera Selatan. Jangan lupa 17 April. 17 April. Jangan lupa coblos nomor 41. Coblos nomor 41. Yes! Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Micha Kasiovia SE adalah seorang ibu rumah tangga yang juga aktif di dalam kegiatan masyarakat. Sosok pribadi yang ingin mendengar langsung suara rakyat, kini akan mengabdi demi masyarakat dengan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD RI periode 2019-2024. Dukung Micha Kasiovia SE untuk menjadi wakil masyarakat Sumatera Selatan dengan coblos nomor urut 43. Bermanfaat dan berbuat untuk masyarakat, serta selalu menjalin dan menjaga silaturahmi kepada sesama umat beragama. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Coblos nomor urut 44, Mustika Dasa Hafidah SH, calon DPD RI Sumsel 2019-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Sumatera Selatan, ingat, tanggal 17 April 2019 coblos peci jumputan nomor urut 45 calon jadi senator DPD RI Muhammad Aminuddin, insya Allah dilantik DPD RI periode 2019-2024. Joblos 46, Joblos 46, Joblos 46, Joblos 46, Joblos 46. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Gunawan, calon anggota DPD RI nomor urut 46. Untuk Sumatera Selatan adil dan makmur di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam tauhid. Joblos 46, Joblos 46.
Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. HM Yusuf Meki, calon anggota DPD RI asal Sumatera Selatan periode 2019-2024, berjuang bersama rakyat. Mohon doa dan dukungannya. Coblos nomor urut 48. Saatnya kita memilih wakil rakyat untuk perubahan, terwujudnya harapan, ikhlas mengabdi untuk masyarakat. Nandriani Oktarina hadir membawa perubahan menuju masa depan Sumsel, maju dan hebat. Coblos nomor 49, Nandriani Oktarina, SPSI CHA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Marleni, calon anggota DPD RI Dapil Sumatera Selatan nomor urut 50. Mohon doa dan dukungan untuk DPD RI pilihan nomor urut 50. Jangan lupa coblos nomor urut 50. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Kito Galo. Untuk Sumsel lebih berkemajuan, saya Haji Taufik Rahma, Sarjana Hukum, Sekretaris Daerah Muara Enim 2010-2015, calon anggota DPD RI Dapil Sumsel nomor 51. Bismillahirrahmanirrahim. Coblos nomor 51. Saya Yuda Mahro, calon anggota DPD RI Dapil Sumatera Selatan. Ingat, 17 April 2019, datang ke TPS, buka surat suara warna merah, coblos 52. Haji Yuswar Hidayatullah merupakan calon anggota DPD RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 2019-2024. Di usia yang ke-32 tahun, beliau pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Selatan periode 1999 sampai 2004 dan 2009 sampai dengan 2014. Memperjuangkan daerah Sumatera Selatan untuk kesejahteraan rakyat, paham, teruji, dan terbukti. Jangan lupa coblos nomor 53, nomor terakhir. Terima kasih Anda masih di Sumatera Selatan hari ini, dan berikut informasi dari Kota Palembang. Makin menjamurnya ojek online atau ojol di Kota Palembang semakin menekan posisi ojek konvensional. Pendapatan ojek konvensional bahkan sulit diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Pengemudi ojek konvensional yang kerap melayani penumpang berbelanja kebutuhan pokok ke pasar tradisional turut terkena imbas dari menurunnya daya beli masyarakat saat ini. Puluhan ojek konvensional yang mangkal di Jalan Talang Ratu kilometer 5 serta jalan sosial sangat merasakan minimnya pendapatan sejak bangsa ini mengalami kesulitan ekonomi. Hal lain yang turut mengurangi pendapatan mereka adalah sejak hadirnya ojek online di Kota Palembang. Yanto, salah seorang pengemudi ojek konvensional yang telah menjalankan profesinya sejak tahun 1996 lalu, mengungkapkan setiap hari dirinya hanya mengantongi tidak lebih dari Rp50.000 saja. Itu pun dia dapat dari hari Sabtu dan Minggu atau saat konsumen banyak yang berbelanja di pasar kilometer 5. Ibu ke pasar sepi, kurang, biasanya kan hari-hari biasa rame, sekarang hari Sabtu Minggu itulah ternyata yang rame itu. Semula dapat berapa bisa menghasil hari? Kan kalau dulu sekitar 3 jutaan dapat lah. Sekarang? Ya, sekarang merosot. Jauh merosot ya? Iya. Fluktuasi harga yang tidak menentu ini juga pengaruh terhadap ojek ternyata Pak. Iya.
sepi penumpang. Jadi penumpang kalian itu mengharapkan memang dari konsumen di kilometer 5 ini, Pak? Iya. Keluhan yang sama juga dirasakan para pengemudi ojek konvensional lain, baik yang mangkal di Talang Ratu, Jalan Sosial maupun di Jalan Kolonel Haji Barlian. Untuk beralih ke profesi lain, mereka mengaku terbentur dengan permodalan karena apapun bentuk usaha membutuhkan modal yang memadai. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini di Sumatera Selatan hari ini. Terus saksikan TVRI Sumatera Selatan, Jembatan Informasi Wongkito. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.